Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi dalam kondisi selamat. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar, Kota Bukit Tinggi. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi korban selamat pendaki yang terjebak akibat erupsi Gunung Merapi. Korban ditemukan di kawasan Cadas pada ketinggian 2.000 meter. Menggunakan tandu, korban yang bernama Ahmad Firman ini dievakuasi dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar di Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bagian perut dan tangan. Selain itu, korban selamat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi turun 3 dari 11 pendaki yang dinyatakan tewas. Kalau kendalanya untuk siang ini, Bang, tenaga sama logistik, peralatan evakuasi ke bawah, itu yang kurang dekat. Informasi terkini dari bencana erupsi Gunung Merapi kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, hingga saat ini berapa total jumlah korban meninggal dunia akibat bencana erupsi Gunung Merapi? Ya, Juno dan juga saudara, hingga Senin malam itu tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi 5 orang pendaki dalam kondisi meninggal dunia. 5-nya langsung dibawa ke lima-limanya Rio? Baik, tampaknya tadi kita mengalami gangguan teknis. Bisa Anda ulangi kembali laporan Anda? Ya, kelima pendaki yang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia itu semuanya ditempatkan di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Kota Bukit Tinggi, dan tadi malam itu tim DJI Polda Sumbar itu sudah melakukan identifikasi kepada semua korban dan sudah diketahui identitasnya dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga. 2 di antara 5 ini merupakan warga Pekanbaru Riau dan tadi malam juga sudah diambil pihak keluarga, sementara 3 lain merupakan warga Provinsi Sumatera Barat. Baik, kita harapkan proses tim SAR gabungan yang mengevakuasi dari 18 orang yang saat ini belum ditemukan bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, meski sudah mengalami erupsi, namun status Gunung Merapi masih di level 2 atau waspada. Bagaimana karakteristik dari Gunung Merapi dan apa perbedaannya dengan gunung berapi lainnya yang ada di Indonesia? Kita bergabung dengan Ketua Subtim Pengamatan Gunung Berapi PVMBG. Selamat siang Ibu Heruning Tias. Selamat siang. Ya, Bu Tias, untuk saat ini bagaimana dengan status Gunung Merapi? Apakah masih berada di level waspada? Iya, baik. Untuk Gunung Merapi saat ini masih di level waspada atau level 2 dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendekati Gunung Merapi dari radius 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk saat kemarin pada proses terjadinya erupsi, sebenarnya apakah ada tanda-tanda terkait dengan peningkatan status dan juga apakah sudah memeringati pihak-pihak terkait dengan aktivitas Gunung Merapi? Iya, untuk kejadian erupsi tanggal 3 Desember 2023 pukul 14.54 WIB itu tidak didahului oleh adanya peningkatan gempa vulkanik yang signifikan. Untuk alat kita ada alat meter juga di puncak itu mengindikasikan deflasi atau penurunan permukaan. Nah, selanjutnya untuk gempa vulkanik sendiri itu tidak ada anomali atau tidak ada perubahan yang signifikan, seperti itu. Untuk status level waspada sendiri, Anda tadi tempat menyatakan bahwa wisatawan dan juga pengunjung itu juga telah dibatasi. Artinya apakah ada miskomunikasi antara pihak terkait di lokasi tempat erupsi di lokasi Gunung Merapi sendiri? Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Merapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri kami mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau gunung api status waspada. Terakhir dikirimkan hari apa, Bu? Atau pekan lalu?
Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Baik, dan untuk saat ini pos pemantauan sendiri seperti apa teknisnya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi ini, karena pada alat-alat untuk mendeteksi terkait dengan gempa seismik sendiri juga tidak terpantau terkait dengan aktivitas seperti kenaikan suhu ataupun juga tanda-tanda alam seperti binatang yang tiba-tiba turun dari lokasi gunung, seperti apa, Bu? Kalau laporan dari pos pengamatan gunung api kami itu dilaporkan pada tanggal 3 Desember pukul 14.55 itu PGA atau pos pengamatan Gunung Merapi sudah membuat VEN atau Volcanic Eruption Notice. Kemudian pos pengamatan juga melaporkan ke kami bahwa terjadinya erupsi ada grup WhatsApp ya, monitoring kami. Kemudian Ketua Tim Gunung Api juga melakukan koordinasi dengan pengamat kami yang ada di lapangan. Seperti itu. Artinya pada tanggal 1 Desember telah memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan status menjadi level waspada dan harus untuk antisipasi dengan menutup bagi para pengunjung ataupun wisatawan. Untuk Gunung Merapi sendiri, dalam pemantauan atau analisis dari PVMBG, apa penyebab erupsi yang cukup masif, dalam artian erupsi ini cukup besar yang terjadi pada Minggu sore kemarin? Ya, sebenarnya untuk level 2 atau waspada sendiri sudah sejak 3 Agustus 2011 ya untuk statusnya. Jadi tanggal 1 Desember itu memang status Merapi di status waspada atau level 2. Kemudian untuk hipotesa kami sebenarnya ini harus cek lapangan untuk erupsinya itu apakah dia freatik atau magmatik. Namun untuk hipotesis sementara kami adanya akumulasi gas itu dikarenakan adanya plumbing itu tertutup ketika erupsi Januari sampai 20 Februari 2023. Produk-produk erupsi yang keluar dia menutupi pipa atau plumbing erupsi sehingga dimungkinkan adanya akumulasi gas di bawah permukaan yang Ya. menyebabkan erupsinya itu cukup besar gitu. Bila kita atau saya sarikan bahwa ada penyumbatan di area mulut dari Gunung Merapi ini sehingga terjadi penumpukan akumulasi gas hingga menyebabkan erupsi yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Untuk saat ini apakah juga akan ada terjadi ataupun susulan yang diprediksi oleh PVMBG terjadinya erupsi yang juga masif akan terjadi? Untuk pemantauan kami 24 jam kami pantau. Untuk potensi ke depan nanti melihat datanya seperti apa. Jadi untuk pemantauan masih kami berdasarkan data. Nanti kalau misalnya ada anomali atau seperti apa kami infokan segera. Begitu. Untuk terakhir Bu, secara umum perbedaan karakteristik dari Gunung Merapi dengan gunung berapi lainnya di Indonesia seperti apa, Bu Tias? Iya, kalau untuk Gunung Merapi itu tipenya dia eksplosif ya. Kemudian kemarin juga ada aliran piroklastik yang mengarah ke arah utara itu sejauh 3 km. Dan kemudian untuk yang kejadian erupsi 3 Desember kemarin itu dia tinggi kolom asapnya itu terpantau 3.000 meter. Terakhir, imbauan dari PVMBG bagi masyarakat sekitar dan juga warga yang saat ini berada baik di dekat dengan Gunung Merapi atau lereng Gunung Merapi dan juga di Kota Padang sendiri seperti apa? Iya, untuk rekomendasinya masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendekati Gunung Merapi pada radius 3 km dari arah puncak atau kawah. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar Merapi diharapkan untuk tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu adanya letusan Gunung Merapi. Kemudian masyarakat harap mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan apabila terjadi erupsi hujan abu, masyarakat dihimbau untuk memakai masker apabila keluar rumah dan mengurangi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas informasinya dan berbagi bersama kami di Kompas Siang, Ibu Herinung Tias, Ketua Subtim Gunung Api PVMBG. Dan saudara,